welcome back to my channel. Hari ini aku akan kasih tahu ke kalian kamera apa dan lensa apa aja yang selama ini aku pakai. Tujuan dari video ini sama sekali bukan untuk pamer, jadi this is just for you guys yang wondering aku selama ini pakai kamera apa aja. Karena banyak banget yang nanyain di Instagram dan aku belum pernah jawab secara jelas. So this video will answer your question. Oke, kita langsung mulai aja dari kamera pertama yang aku pakai. Kamera pertama yang aku pakai itu udah nggak ada di sini karena udah aku jual. Jadi pertama kali aku pakai kamera Nikon D5000 karena aku dulu belajar di Nikon School Jakarta. Jadi waktu itu aku beli Nikon, tapi at that time kamera itu juga kualitasnya kurang. Jadi seiringnya berjalan waktu selama aku belajar fotografi, aku merasa aku perlu ganti kamera lain yang lebih memadai. Apalagi aku pada saat itu berniat untuk menjadikan fotografi pekerjaan aku. Jadi waktu itu aku jual Nikon D5000 aku dan aku beli Canon 7D yang masih ada sampai sekarang, and I won't sell it. Kamera Canon 7D ini waktu aku umur 14 tahun ini dibeliin sama orang tua aku, dan pada saat itu kamera ini udah bagus banget kualitasnya, termasuk kamera yang bagus karena di Canon juga dia seri yang 1 digit walaupun belum full frame, tapi at that time Canon 7D ini benar-benar bagus banget. So jadi aku dulu mulai motret di Melitografi itu aku menggunakan Canon 7D ini. Terus juga aku pakai lensa kitnya, lensa standar ini 18-135, tapi this lens is not really good. Jadi aku nambah lensa waktu itu, lensa 50 f1.8. Sebenarnya bukan alasannya karena lensa ini nggak bagus, tapi emang pengen punya lensa fix yang hasilnya bisa bokeh-bokeh gitu. Kalau kalian suka lihat foto yang bokeh itu harus pakai lensa fix yang diafragmanya rendah. Talking about this lens, lensa 50 ini sangat bagus hasilnya, harganya sangat-sangat murah, apalagi pada waktu itu mungkin sekitar tahun 2010 aku beli ini sekitar cuman 700 atau 800 ribu, tapi aku udah ganti lensa ini 2 kali. Jadi ini lensa kedua karena lensa yang pertama udah rusak, begitu jatuh dan pecah. This lens murah tapi memang kualitas gambarnya bagus, tapi ya bagus dengan harga segitu. Tapi kalau dari bodinya dia plastik tipis dan sangat enteng, jadi memang gampang rusak, tapi ya well, it's really cheap. But overall this lens is really good, apalagi untuk pemula ini udah cukup banget. Dan aku pakai kamera 7D dengan lensa standar dan lensa 50 itu sekitar kurang lebih 4 tahun. Jadi dari 2010 sampai 2014 aku pakai kamera itu untuk kerja, untuk jalan-jalan dan lain-lain. Kamera yang kedua, jadi waktu itu aku udah lulus sekolah, aku masuk kuliah di LaSalle College Jakarta, ambil jurusan fotografi, dan I feel like my camera's quality itu udah menurun, yaitu Canon 7D udah sangat-sangat menurun karena kamera sering dipakai, terus juga udah 4 tahun, pasti kualitas warnanya juga mulai berkurang, dan makanya waktu pertama kali masuk kuliah aku beli kamera lagi, itu Canon 6D, this camera. Nah, Canon 6D ini menurut aku kualitasnya sangat-sangat bagus, dan bahkan aku terakhir pakai kamera ini itu Desember kemarin, jadi dibawa pergi ke Labuan Bajo. Canon 6D ini bagus banget, yang pastinya nggak semahal Canon 5D, tapi menurut aku kualitasnya udah sangat bagus, dan ini juga full frame. Terus juga aku rasa semakin berkembangnya zaman, kamera akan semakin enteng. Jadi kamera 7D itu serinya di bawah 6D, tapi lucunya kamera 7D ini lebih berat dibanding 6D. Jadi yang 6D ini sudah cukup lebih ringan, walaupun kalau mau dibilang masih berat, ini masih berat gitu. I used to love this camera so much karena emang hasilnya menurut aku bagus banget, warnanya juga bagus banget. Terus waktu aku beli 6D ini, aku beli juga bareng sama lensa kitnya, yaitu lensa 24-15 f4. Jadi ini juga lensa zoom karena emang sejarang-jarangnya dipakai tetap dibutuhin. Dan menurut aku kualitas 24-15 ini cukup bagus, but I upgrade my 50mm lens. Jadi aku upgrade, tadinya kan aku udah punya 50 yang f1.8, terus aku beli lagi yang 50 f1.4. Sebenarnya sih kalau mau dibilang hasilnya nggak beda jauh banget, cuman ya berpengaruh dengan warnanya, terus ketajamannya, terus juga focusingnya. Kayak yang ini lumayan lama dan suka misfokus, kalau yang ini kualitasnya jauh lebih bagus, tapi actually kalau mau dilihat hasil fotonya itu nggak terlalu berbeda. Tapi yang ini 4 kali lipat lebih mahal daripada yang f1.8. Ini harganya sekitar mungkin seingat aku 5 juta, nggak nyampe 5 juta, 4 jutaan kali ya. Terus sekarang mungkin
udah 5 juta. Lensa ini awet banget, bahannya juga sangat berbeda sama yang ini. Yang ini bener-bener ringan plastik, yang ini jauh lebih berat, lebih besar. Another information, aku pakai Canon 6D ini udah cukup lama. Jadi sebelum aku beli Sony, mostly untuk foto-foto Instagram aku pakai Canon 6D ini. And then aku memutuskan untuk beli kamera yang lebih kecil karena sejujurnya capek banget bawa-bawa ini untuk jalan-jalan. Lagi itu aku lagi jalan-jalan ke Bali dan Lombok, dan aku ngerasa kayak aku udah capek banget, udah habis snorkeling, berenang, terus bawa kamera berat, akhirnya nggak bisa foto-foto. Tapi bukan nggak bisa sih, cuman udah terlalu capek. And this camera is so not handy, terus juga cukup berat loh untuk dibawa jalan-jalan. Aku udah mulai jenuh. Kalau untuk kerja this is fine, but for holiday it's not fine. So after I get back from my holiday, aku memutuskan untuk beli kamera mirrorless. Sebelum aku beli Sony, sebenarnya aku punya mirrorless, yaitu Fuji Film X-E2 yang aku jual sebelum aku beli Sony. Jadi supaya aku ada uang untuk beli Sony, aku jual yang Fuji. And honestly, waktu itu aku beli Fuji karena emang Fuji lagi ngehits banget. Terus juga bentuknya it's so good, bodinya bagus banget, so vintage, bagus untuk jadi props foto, cukup hits kamera itu. Tapi when I bought it, itu menurut aku sangat-sangat mahal. Fuji X-E2 itu sangat-sangat mahal, dan waktu aku pakai, aku merasa nggak puas dengan hasilnya karena aku berharap kamera mirrorless dengan harga segitu mahalnya harusnya bisa menghasilkan gambar yang kurang lebih sama seperti kamera SLR. Yang nggak harus seperfect SLR, tapi yang aku berharap kamera itu agak mendekati lah ya hasilnya. Tapi the reality, pas aku beli Fuji X-E2, aku hampir tidak pernah memakainya. Jadi cuma dipajang doang, dan aku pakai itu sekali doang. Ya balik lagi, setiap jalan-jalan aku ujung-ujungnya selalu bawa 2 kamera. It's such a waste of money. Aku nggak tahu juga waktu itu kenapa Fuji aku kurang bagus gitu kualitasnya. Padahal kalau mau dilihat banyak juga orang-orang yang pakai Fuji film dan hasil fotonya bagus. Tapi memang Fuji itu hasilnya itu kayak mulus-mulus gitu loh. Dan menurut aku itu cuma cocok untuk foto muka gitu. Misalnya kita foto gunung terus mulus gitu, gunungnya kayak nggak bagus gitu loh. Ya intinya kayak gitu. Then I bought my next camera. Setelah menjual Fuji film aku beli Sony A7. Yay! And I really love this camera. Kayak finally aku nemuin kamera mirrorless yang sangat-sangat bagus. Dan sebelumnya aku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk beli kamera merek Sony. Dari dulu aku selalu suka sama Canon. Tapi kayaknya tahun 2016 kemarin Sony sangat-sangat eksis, dan dia mengeluarkan Sony seri A7. Jadi ada A7, A7 Mark II, A7 bla 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 bla, dan banyak lagi. Dan aku beli yang paling murah karena aku pikir cuma buat iseng-iseng doang. Dan saat aku beli kamera ini, aku ngerasa this is what I want. Since sebelum aku beli Fuji Film X-E2 itu, ekspektasiku tuh seperti ini gitu. Jadi aku berharap kamera yang lebih kecil dengan kualitas yang kurang lebih mirip sama kamera DSLR. Menurut aku sih ini termasuknya easy to use. Terus juga yang spesial dari kamera ini, jadi yang kita lihat di viewfinder itu sesuai dengan settingan kamera. Kalau di Canon kita cuman ngelihat ruangan saat itu, situasi saat itu, ya seperti mata kita aja. Mata kita pas ngelihat ruangan itu sama di Canon itu kayak gitu. Jadinya kalau kita misalnya lagi acara, kita mau motoin acara gitu ya, kita mau terangin atau gelapin, itu bener-bener harus pakai feeling. Jadi harus dijepret dulu supaya ngelihat hasilnya, dan itu agak melelahkan. This camera is like so much helping. Waktu aku beli Sony ini, aku beli body only, and then aku nambahin lensa 50f1.8 ya Sony, karena yang aku punya Canon dan harus pakai converter, dan itu harus manual ya, ribet intinya. Dan aku beli ini cukup murah lensanya, dan kualitasnya oke. Hasilnya sih, hasil fotonya menurut aku bener-bener bagus banget ya pakai lensa ini, walaupun capek karena ini susah banget untuk fokus, susah banget untuk fokus ini. Jadi kayak maju mundur, we can try. Oh, nggak ada baterainya. Jadi that's okay, ada harga, ada barang, ada lensa yang bagus, tapi harganya kali lipat daripada harga yang ini. Jadi aku pilih yang murah aja. But we need to have an effort. The next camera is, jadi aku ngurutinnya dari kamera pertama yang aku beli sampai yang terakhir. Kamera yang selanjutnya aku beli setelah Sony A7 adalah kamera ini yang sekarang ada di sini, dan this is you guys favorite. You always ask me about this camera, yaitu adalah Canon M10. Tada! Kenapa aku nggak taruh sini? Karena kalau aku taruh sini, aku nggak pakai apa.
Kenapa aku beli Canon M10 ini? Karena aku berpikiran untuk mau mulai bikin video di YouTube channel aku, dan aku mulai maksudnya kayak aku pengen mulai untuk aktif bikin video YouTube. Dan waktu itu karena aku habis beli Sony A7 aku, makanya kayak lumayan gak ada duit, jadinya aku cari kamera apapun yang kacanya bisa di flip dan yang murah. Jadi pada saat itu dan mungkin sampai sekarang, Canon M10 itu kamera vlogging, kamera vlogging yang paling murah. Yang lain tuh 7 juta, banyak sih yang 7 juta, tapi Canon M10 itu cuma 5 juta. Jadi aku pilih Canon M10 ini. To be honest, waktu aku beli kamera Canon M10 ini, I have no idea kualitasnya kayak gimana, terus juga dia bisa ngapain aja gitu, karena basically I just need it for a vlog. Jadi aku juga nggak beli yang pakai 2 lensa, walaupun sekarang agak nyesel karena itu so much cheaper. Terus juga nggak tahu juga kalau Canon M10 ternyata ada tone-tone-nya, itu baru nemu setelah mungkin 2 minggu atau 1 bulan kali ya. Setelah beli Canon M10 baru nemu tone-tone itu di YouTube. But overall, I'm really glad I have this camera, karena menurut aku ini kamera yang sangat bagus untuk ngevlog. Walaupun aku belum bandingin sih sama yang lain, tapi untuk harga kamera 5 juta rupiah itu, kamera ini sangat-sangat bagus. Dan untuk foto Instagram, buat kalian yang emang cuman iseng-iseng untuk foto Instagram, menurut aku this camera is enough. But to answer all of your question, Kak, ini fotonya pakai M10, Kak, cara foto kayak gini supaya pakai M10 gimana? Terus itu ada juga yang nanya kayak, Kak, foto mana yang pakai M10 dan lain sebagainya. The answer is no, I don't use Canon M10 for my Instagram picture. Alasannya kenapa? Karena mungkin kalian pikir aku nge-review Canon M10 dan kalian pikir aku foto Instagram pakai Canon M10. Alasannya karena aku punya kamera-kamera lain yang kualitasnya lebih bagus daripada Canon M10 untuk foto Instagram. So why aku pakai Canon M10 kalau aku punya kamera yang lain yang lebih bagus? Jadi alasannya itu. Tapi kalau misalnya ditanya kamera Canon M10 bagus apa enggak, bagus. Tapi sebenarnya aku pernah pakai kamera ini buat foto, apalagi mostly buat selfie. Jadi kalau jalan-jalan selfie pastinya pakai inilah, nggak mungkin pakai kamera-kamera yang lain. Dan juga pernah juga kayaknya 1 atau 2 foto Jogja deh lagi, itu foto hotel gitu, dan sebenarnya hasilnya sih bagus. Tapi untuk kebutuhan aku pribadi, aku memang bukan pakai kamera ini bertujuan untuk foto Instagram. Dan kalau untuk kebutuhan aku pribadi, menurut aku kamera ini memang kurang. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda, dan menurut aku kalau misalkan kalian cuman foto untuk iseng-iseng dan tidak menjadikan fotografi sebagai profesi kalian, atau tidak pengen belajar fotografi, cuman pengen bikin Instagram feed-nya lebih bagus, menurut aku Canon M10 ini cukup buat kalian. Okay, the next camera is this GoPro camera. Ya, aku nggak perlu panjang-panjang ngejelasin GoPro karena ya GoPro emang gunanya cuma buat itu aja. Tapi GoPro ini sebenarnya bukan punya aku doang, jadi aku patungan beli sama Daniel karena kita sering jalan-jalan bareng dan kita butuh kamera underwater kalau snorkeling. Jadi aku lebih sering pakai ini untuk snorkeling sih. Tapi kalau Daniel lebih suka pakai GoPro ini juga buat ngevlog gitu, kayak bagus gitu, super wide gitu. And the last thing is my newest camera adalah Sony A7R Mark II. Jadi ini seri yang paling bagusnya di Sony yang untuk foto. Jadi ada satu tingkat di atas ini, Sony A7S Mark II, tapi banyak orang bilang itu lebih diperuntukkan untuk video dan yang ini lebih diperuntukkan untuk foto. I think I don't need to explain too long about how good is this camera. Yang seperti tadi aku bilang, ini adalah seri tertinggi dari Sony A7 untuk fotografi, dan kamera ini aku sangat puas dengan hasilnya. Terus juga dia ada steady shotnya, terus juga 4K. Ya, intinya kamera ini bagus banget. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau aku jelasin lebih lanjut, mungkin nanti aku bikin reviewnya sendiri karena this video is already too long. Mungkin aku cerita sedikit kenapa mungkin dari kalian yang sepanjang nonton video aku kayak bingung kenapa aku beli kamera terus dan kenapa kameranya banyak banget gitu. Sebenarnya you guys know, aku dan Daniel, pacar aku, mengelola sebuah bisnis fotografi yaitu Melitografi. Melitografi itu ada foto event, foto keluarga, foto apapun juga sih sebenarnya, foto online shop dan lain sebagainya. And this year kita udah punya tim total 8 orang sama aku dan Daniel, berarti 6 orang lainnya. Tapi sebenarnya itu termasuk Vena, jadi Vena makeup artist itu juga bareng sama kita. So starting this year
year. Jadi the whole year kemarin-kemarin aku sama Daniel aktif moto untuk melitografi. Jadi untuk event, untuk apapun kita yang turun foto. Tapi this year karena kita udah punya tim tadi yang aku bilang 6 orang lainnya, jadi aku dan Daniel tidak lagi turun di melitografi. Dan kamera-kamera ini semuanya udah bukan jadi milik aku lagi. Seperti Sony A7, Canon 6D, Canon 7D, dan ada 6D satu lagi, itu udah gak aku pakai. Jadi aku tahun ini beli kamera, alasannya karena itu tadi. Dan right now kamera aku cuman ini aja. Jadi sebenarnya kamera aku, my official camera, itu cuman ini yang bener-bener aku beli pakai duit sendiri dan aku pakai the whole dari Desember sampai bulan ini. Ini cuman ini aja, jadi yang lain udah nggak aku pakai. Sama Canon M10 ini juga punya aku. Terus juga Daniel juga sama, dia udah nggak pakai kamera-kamera ini, dia pakai kamera dia yaitu Sony juga. Ya, we started to fall in love with Sony dan semuanya kita mulai ganti ke Sony gitu. Aku sekarang mau ngomongin soal lensa. Jadi setelah aku beli kamera ini, aku beli lensa 35 mili dan juga 24-70. Kalau yang ini lensa di body ini punyanya Daniel, aku lagi pakai aja karena dia jarang pakai, dia lebih sering pakai lensa video karena sekarang dia videographer. Jelasin sedikit tentang lensa 35 ini lensa fix juga, cuman lebih wide daripada lensa 50 dan ini f-nya 28. Ini nggak terlalu bokeh, tapi ini lensa enak banget untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau bawa satu lensa aja cukup, soalnya kalau bawa lensa 50 doang sometimes too tight, dan bawa lensa ini terlalu berat. Lensa pilihan kalau suruh pilih salah satu yang mana harus dibawa, itu yang ini, dan ini juga paling kecil, paling enak untuk dibawa. Terus juga soal lensa ini aku beli karena memang aku nggak punya lensa wide di Sony. Aku suka banget sama lensa ini. Ini bener-bener bahannya bagus, terus sangat-sangat tajam, bagus banget. Jadi dua lensa ini yang seri Zeiss, dua lensa ini bener-bener memang tajam banget. Oh ya, satu poin lagi. Jadi lensa ini 24-70, yang ini 24-15, gak beda jauh. Tapi lensa ini jauh lebih mahal dibanding lensa yang ini. I personally jauh-jauh lebih suka lensa yang ini, menurut aku lebih bagus, lebih tajam. So in conclusion, pokoknya sekarang aku lagi suka-sukanya banget sama brand called Sony. Ini semuanya bukan sponsor atau endorse, ini bener-bener semuanya aku beli sendiri. Kalau I'm saying I really love Sony, it's because I do, not because of faktor-faktor lain. Oke, it's almost the end of the video. Aku mau bilang dulu, dari tadi aku nggak ada sebutin harganya satu-satu. Itu karena aku juga nggak inget detail semua harga-harganya. Kenapa aku nggak sebutin, dan aku nggak mau sebutin juga karena nanti kalau harganya beda pas kalian beli, ntar kalian bilang kok harganya beda sih, kalau kasih taunya segini tapi di toko sebelah sini. Well, I'm not toko kamera, jadinya kayak don't blame me for that. Terus anyways, banyak banget yang nanya aku beli kamera biasanya di mana, dan itu aku udah sebut juga di video aku yang Fuji X Canon. Tapi aku ngomong lagi sekarang supaya lebih jelas. Aku beli kamera selalu di JPC Kemang dan Fokus Nusantara. Terus juga sebenarnya dulu waktu aku beli 7D ini aku belinya di Octagon di daerah Gunung Sahari, tapi sekarang aku udah nggak pernah beli di Octagon lagi. Itu bukan karena kenapa-napa, bukan karena Octagon jelek atau tidak terpercaya atau servisnya tidak bagus, tapi karena memang merasa jauh aja dari rumah aku. Jadinya sekarang aku belinya selalu di JPC Kemang atau enggak Fokus Nusantara, tergantung stoknya. Terus pas aku udah kasih tahu JPC Kemang dan Fokus Nusantara, masih aja ada yang nanya, Kak, terpercaya nggak sih JPC Kemang dan Fokus Nusantara? Well, you guys please know the answer by yourself. Terus kalau kalian buka Instagramnya JPC Kemang juga banyak banget artis-artis yang beli di sana. Terus juga penjualan mereka tuh setiap hari, karena setiap kita beli di sana kita harus foto sama barangnya. Jadi itu selalu diupload sama mereka di Instagram, dan dalam sehari itu mungkin mereka bisa nge-spam 10 foto orang yang beli atau bahkan lebih. Ya, jadi jawabannya pastinya sangat terpercaya. Oke, another question yang sering kalian tanyain ke aku adalah kamera apa yang bagus untuk kalian yang pemula di fotografi? Bingung sih sejujurnya jawab pertanyaan itu. Tapi kalau misalkan budget kalian 5 juta, 7 juta, mungkin kalian bisa beli Canon M3 atau Canon M10. Tapi sebenarnya kalau untuk belajar fotografi, kamera ini kayak kurang memadai. Kalau kalian punya budget lebih, sekitar di atas 10 juta, kalian pastinya aku akan merekomendasikan A7. Ini sangat-sangat bagus ya itu. Tapi kalau kalian punya budget sedikit lebih banyak lagi, kalian beli kameranya Daniel A7 Mark II, dan karena itu lumayan jauh ya kualitasnya sama yang ini. Ya, aku bilang ini bagus, tapi itu jauh lebih bagus. Oke, that's the end of the video. Jangan lupa subscribe
subscribe channel aku, like the video, terus comment down below mungkin kamera apa yang kalian pengen tahu lebih lanjut atau pengen di compare yang mana sama yang mana. Bisa juga komen di bawah yang komennya paling banyak ya, yang lebih banyak di request aku bakal bikin videonya lebih dahulu. So buat kalian yang kepengen aku bikin video apa nih, misalnya review A7 atau apa, ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya buat komen sebanyak-banyaknya supaya aku cepet-cepet bikin. Oke, itu aja. Jangan lupa follow Instagram aku @melodiamadeas. Jangan lupa juga follow Instagram Melitografi. Sekalian promosi buat kalian yang mau foto ulang tahun, mau foto apapun itu, kalian bisa pakai Melitografi karena 100% terpercaya dan fotografernya juga bagus-bagus. Ya, itu aja. Terus apa lagi ya? Thank you so much for watching. I see you guys in the next video.